Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Idia Zahra dengan NIM 09011823280003 dari kelas SK4C dari Universitas Sriwijaya. Nah, halo semuanya. Nah, di video ini aku mau ngajak kalian buat belajar bareng tentang algoritma penjadwalan, yaitu HRN dan round robin. Tapi terlebih dahulu yang saya akan bahas mengenai HRN, High Ratio Next. Jadi semoga PPT yang aku kasih ini bisa kalian pahami, bisa lebih mengerti. Jadi mari kita mulai. Nah, apa sih itu HRN? Nah, HRN menentukan proses mana yang dijalankan berdasarkan rasio antara waktu tunggu dan waktu eksekusinya. Dengan menambahkan waktu tunggu dan burst time, lalu membaginya dengan burst time, proses yang sudah lama menunggu akan mendapatkan prioritas lebih tinggi. Ini yang membantu sistem tetap adil dan efisien. Nah, teman-teman bisa melihat rumus yang ada di bawah. Nah, jadi aku ingin mencontohkan tentang algoritma penjadwalan HRN ini dengan dengan contoh di kehidupan sehari-hari yaitu antrian di rumah sakit. Jadi, ayo kita masuk ke rumah sakitnya. Nah, di sini terdapat 4 proses dengan waktu yang berbeda-beda dan lama eksekusinya. Nah, jadi di sini ada pasien pertama yang datang di waktu tiba 0 dan lama eksekusinya itu 4. Sebentar ya. Nah, lalu eh, pasien kedua datang di waktu tiba 1 dan lama eksekusinya 3. Lalu pasien ketiga datang di waktu tibanya 2, lama eksekusinya 2. Dan pasien keempat datang eh, di waktu tiba 3 dengan lama eksekusinya 1. Lalu susternya nanya nih, sebentar. Susternya nanya nih, pasien kan datang ke rumah sakit itu dengan waktu yang berbeda-beda ya. Jadi siapa yang akan dilayani terlebih dahulu gitu kan? Nah, jadi sesuai dengan rumus tadi itu, pasien dengan rasio yang tertinggi akan dilayani terlebih dahulu. Nah, maka pasien pertama yang akan dilayani terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa pasien pertama yang dilayani? Karena eh, pasien satu itu datang itu paling awal teman-teman, yaitu di waktu tibanya itu 0. Nah, di algoritma HRN ini kalau baru ada satu proses yang tersedia, maka langsung diproses tanpa perlu dihitung rasio dulu. Jadi pasien pertama itu kan karena dia waktu datangnya 0, jadi langsung dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan mengurutkan berdasarkan waktu tiba yang paling terkecil. Nah, si pasien pertama itu kan waktu tibanya paling kecil kan teman-teman, yaitu dengan waktu tibanya 0, lama eksekusinya 4. Lalu kita masukkan ke tabel ini, mulai eksekusinya 0, selesai eksekusinya 4, respon time-nya 4. Kenapa 4? Karena selesai eksekusi, ini ada rumusnya teman-teman. Selesai eksekusi yaitu mulai eksekusi 0 dikurang lama eksekusi. 0 dikurang 4 kan 4 kan teman-teman. Nah, respon time-nya itu selesai eksekusi 4, waktu tibanya itu 0, 4 dikurang 0, 4. Next. Nah, karena hanya P1 yang tiba di saat waktu ke 0, maka langsung dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat ya rumus-rumusnya. Nah, oke. Sekarang nih, setelah selesai si pasien pertama dilayani di waktu keempat, ya kan, selesai eksekusinya 4. Nah, tinggal yang nunggu itu tinggal P2, P3, dan P4 yang tinggal menunggu. Jadi, yang mana nih gitu kan, yang mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi kita lihat nih di proses yang sudah tiba. Proses yang sudah tiba di waktu keempat, selesai eksekusinya si pasien pertama, itu tinggal si P2, P3, dan P4. Nah, jadi kita pakai rumusnya tadi nih. Berarti P2, 4 dikurang 1, 4 itu dari, ini kan waktu sia-sia kan teman-teman, ini ada rumus waktu sia-sianya, yaitu selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Nah, selesai eksekusi si P2, P3, dan P4 ini yaitu selesai eksekusinya si P1. Karena setelah si P1 dieksekusi,
maka dilanjutkan oleh P2, P3, dan P4. Nah, jadi dibuat sini waktu sia-sianya itu selesai eksekusinya 4 dikurang, satu itu waktu tibanya, waktu tiba si pasien kedua, lalu si pasien ketiga waktu tibanya 2, dan pasien keempat waktu tibanya itu 3. Jadi 4 dikurang satu 3, 4 dikurang 2 2, 4 dikurang 3 1. Nah, begitu juga dengan rasio penalti. Rasio penalti itu rumusnya waktu sia-sia ditambah burst time dibagi burst time. Nah, waktu sia-sia si pasien kedua itu kan 3 kan teman-teman. Jadi kita buat di sini 3 ditambah burst time-nya itu burst time itu yaitu durasi eksekusinya gitu kan. Nah, jadi uh, burst time-nya si pasien kedua itu 3 kan teman-teman karena di waktu sia-sianya itu 3. Jadi di durasi eksekusinya itu tetap 3. Nah, begitu juga di pasien kedua, pasien ketiga dan pasien keempat. Nah, ternyata nih di waktu keempat itu semua memiliki HRN yang sama. Maka yang akan dipilih itu si yang duluan datang, yang duluan waktu tiba yang duluan datang itu kan si pasien kedua kan teman-teman. Jadi kita proses terlebih dahulu si pasien kedua. Karena sama nih dua-dua semuanya. Maka proses dengan HRN yang tertinggi yaitu si pasien kedua. Kita masukkan waktu tibanya yaitu satu, waktu tiba si pasien dua itu satu, lama eksekusinya itu 3, mulai eksekusinya itu 4 karena mulai eksekusinya tadi kan 4 kan teman-teman. Nah, mulai eksekusinya 4 lalu selesai eksekusinya itu 4 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7 sesuai rumusnya. Lalu si respon time-nya juga begitu. Selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Selesai eksekusi si pasien kedua 7 dikurang waktu tibanya 1. 7 dikurang 1 6. Oke deh, si pasien kedua dilayani terlebih dahulu. Nah, tinggal si pasien 3 dan pasien 4 nih yang akan kita eksekusi. Siapa lagi nih yang akan dilayani terlebih dahulu? Nah, bisa kita lihat seperti tadi juga, memakai rumus tadi juga, proses yang tersisa yaitu pasien 3 dan pasien 4. Kita masukkan rumus waktu sia-sianya dan rasio penaltinya. Ternyata proses yang paling tinggi itu si pasien 4. Nah, pasien 4 kan. Nah, jadi bertanya dong si pasien ketiga, loh kok dia? Kan aku yang datang lebih dahulu gitu kan. Nah, datang si pasien 4 ini menjawab, karena dia cuma butuh 1 menit untuk lama eksekusinya dan dia habis kecelakaan. Nah, tapi bertanya-tanya kan, kok bisa? Kenapa nggak sesuai urutan gitu kan? Nah, dokternya jawab nih, karena P4 butuh waktu yang singkat dan sudah menunggu. Sistem melihat bahwa kalau kami tangani dia sekarang, semua bisa selesai lebih cepat dan adil. Nah, begitu teman-teman. Nah, oh jadi sistemnya melihat urgensi dan efisiensi bukan cuma urutan. Nah, walaupun si pasien ketiga itu datang terlebih dahulu, tapi rasio tertinggi tetap si pasien keempat yang harus cepat dilayani. Maka si P4 yang terlebih dahulu dilayani. Lanjut deh si pasien ketiga. Nah, gini deh final table-nya. Jadi, pasien keempat itu urutan ketiga, pasien ketiga itu urutan keempat. Nah, kita bisa lihat di mulai eksekusinya. Setelah mulai eksekusi si pasien kedua kan 7 ke teman-teman selesai eksekusinya. Nah, berarti pasien keempat mulai eksekusinya itu di angka 7. Lalu selesai eksekusinya itu 8. Kenapa? Karena 7 ditambah 1 sama dengan 8. Lalu respon time-nya yaitu selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Selesai eksekusinya 8 dikurang waktu tibanya 3. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lalu pasien ketiga juga begitu teman-teman. Mulai eksekusinya 8 karena selesai eksekusi si pasien keempat itu di angka 8, lalu selesai eksekusinya itu 8 ditambah 2 sama dengan 10, lalu respon time-nya itu 10, 10 dikurang waktu tibanya, 10 dikurang 2 itu 8. Lalu kita totalkan nih respon time-nya. Kita totalkan menjadi 23. Lalu dirata-ratakan 23 dibagi 4. Kenapa 4? Karena pasiennya itu 4. Jadi 5,75. Oke, nah kesimpulannya itu yaitu dalam sistem HRN keputusan diambil berdasarkan rasio prioritas teman-teman, gabungan waktu tunggu dan durasi eksekusi. Bahkan jika datang belakangan pun pasien bisa diprioritaskan demi keadilan dan efisiensi. Jadi walaupun pasien pasien 4 tadi datang terlambat, tapi rasio tertinggi yang untuk cepat ditangani itu si pasien 4. Jadi makanya si pasien 4 terlebih dahulu dieksekusi. Pokoknya kalian hitung oleh rumus-rumus tadi ya teman-teman sesuai rasio tertinggi pokoknya. Oke, Oke, next kita masuk ke nih algoritma penjadwalan round robin.
Oke. Nah, apa sih itu round robin kan? Round robin adalah sebuah algoritma penjadwalan yang digunakan untuk membagi waktu secara adil antar banyak proses atau tugas yang menunggu giliran. Nah, cara kerjanya itu setiap proses mendapat waktu tertentu yang disebut time quantum atau berjalan atau dieksekusi. Kalau proses belum selesai dalam waktu time quantumnya, maka proses itu akan dihentikan sementara atau di hold terlebih dahulu dan dilanjutkan lagi nanti setelah proses lain mendapat giliran. Nah, proses-proses akan bergiliran secara melingkar sampai semuanya selesai. Nah, contohnya itu nih di kehidupan sehari-hari itu yaitu jadi contohnya di kehidupan sehari-hari itu ada customer service ya teman-teman, kayak telepon-teleponan gitu. Nah, di sini nih soalnya. Nah, 4 proses di burst time di waktu kedatangan berikut setiap penelpon mendapat waktu bicara selama 2 menit, teman-teman. Itu time kuantumnya ya. Q-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau belum selesai akan di-hold atau dilanjut setelah akan di-hold dan dilanjut setelah penelpon lain giliran. Nah, ini kita bisa lihat soalnya ya, teman-teman. Di P1, P2, P3, dan P4. Nah, si P1 nih datang kan? Datang kan, teman-teman? Bentar ya, biar kelihatan. Nah, si P1-nya ini waktu tibanya itu datang di 0, teman-teman. Lama eksekusinya 5, lalu si P2-nya datang di waktu tibanya 1, lalu si pasien ketiga, lalu si penelpon ketiga, waktu tibanya 2, lalu si penelpon keempat, waktu tibanya itu 3. Jadi, mana nih yang akan eksekusi terlebih dahulu, yang akan ditelepon terlebih dahulu? Iya, si P1 ya teman-teman, seperti yang di HRN juga tadi, yang waktu tibanya 0, yang paling datang pertama tidak perlu ada dihitung-hitung lagi, langsung dieksekusi. Nah, si penelpon pertama ngomong nih, halo, halo customer service, bla 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 bla, sampai durasinya 2 menit. Nah, setelah 2 menit durasi, si customer service-nya itu otomatis langsung bilang, waktunya habis, ditahan dulu ya. Nah, kan tadi kan lama eksekusinya 5 nih teman-teman. Jadi kita buat di sini 5 dikurang 2 menit karena sudah dihabiskan di kuantumnya yang dia kan hanya bisa ngomong 2 menit kan teman-teman. Nah, jadi dipotong 5 dikurang 2 sama dengan 3. Tinggal 3 menit lagi nih sisa dia ngomong. Jadi Gantt-nya itu Gantt P1-nya itu dimulai dari 0 sampai 2. Kenapa 2? Karena Gancat kuantumnya kan 2 menit kan teman-teman. Jadi dari 0 sampai 2 menit. Lanjut. Nah, kita ke si P2. Nah, si P2 ini ngomong nih, saya mau komplain nih, bla 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 bla, sampai 2 menit gitu kan. Nah, setelah 2 menit ternyata masih ada nih waktu si pasien kedua, tapi customer service-nya bilang, hold dulu ya. Karena ini kan sistem round robin ini kan bergantian kan teman-teman. Jadi 4 dikurang 2 sama 4 dikurang 2 menit jadi 2 kan teman-teman. Jadi sisa si penelpon kedua ini tinggal 2 menit doang. Nah, akhirnya kita buat Gantt chart-nya itu dari eh, penelpon 1 ke penelpon 2 itu 2 ke 4. 2 ditambah 2, 4. Nah, oke lanjut nih. Si penelpon ketiga akhirnya yang ngomong. Kenapa ya internet saya lambat bla 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 sampai 2 menit gitu kan, sampai 2 menit. Lalu ternyata si penelpon ketiga ini masih ada nih sisanya 4 ya kan. Nah, kalau kalian lihat 5 4 6 ini dari lama eksekusi ya teman-teman, jangan lupa ya dari lama eksekusi. Nah, rupanya masih ada 4 menit lagi dia bisa ngomong, tapi karena udah selesai 2 menit di hold dulu, ditunggu dulu kan. Nah, jadi sisanya tinggal 6 dikurang 2, 4. Lalu gancatnya itu di penelpon ketiga itu 4 ke 6. Jadi 4 ditambah 2, 6. Oke, lanjut nih ke penelpon keempat. Saya baru pasang paket nih, bla 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 bla, sampai 2 menit kan. Nah, ternyata si penelpon keempat ini waktunya itu hanya 3, lama eksekusinya itu cuma 3 teman-teman. Jadi 3 dikurang 2 menit sama dengan 1. Dia bisa ngomong 1 menit lagi. Tapi karena ini sistemnya seperti tadi 2 menit dibuat waktu habis, hold dulu gitu kan. Nah, jadi penelpon keempat itu prosesnya itu dari 6 ke 8. 6 tambah 2, 8. Oke, lanjut. Nah, ternyata kan tadi si penelpon pertama masih ada nih waktunya 3 menit kan, teman-teman. Nah, jadi dia lanjut lagi nih, ditelepon lagi si penelpon pertama. Lanjut ya. Jadi tadi tuh bla 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 sampai 2 menit.
Nah, oke, hold ya, masih belum selesai, kata si customer service-nya. Kenapa belum selesai? Karena masih ada nih, 1 menit lagi sisa dia. Tapi untuk setelah giliran dia kan. Nah, 3 dikurang 2, 1. Jadi gancetnya itu dari proses penelpon 4 ke proses penelpon 1 itu 8 tambah 2, 10. Oke, lanjut ke penelpon kedua. Penelpon kedua, dia ngomong sampai 2 menit nih, ya kan, dikasih waktu sampai 2 menit. "Udah jelas kok, makasih ya." "Oke, selesai ya," kata si customer service, karena dia waktunya itu sudah habis, karena sudah tidak tersisa lagi, udah sampai 2 menit. Nah, itulah jadi gancarnya itu dari penelpon pertama ke penelpon kedua itu 10 sampai 12, 10 ditambah 2, 12. Oke, lanjut ke penelpon ketiga. Penelpon ketiga itu ngomong, "Saya juga mau nanya nih soal tagihan bla 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 bla," sampai 2 menit gitu kan. Ternyata masih ada nih sisanya 2 menit lagi, karena 4 dikurang 2 kan masih ada 2 menit lagi. Nah, makanya si customer service-nya bilang lagi nih, "Hold lagi ya," katanya gitu kan. Nah, jadi proses kedua sampai proses ketiga itu 12 ke 14, 12 ditambah 2, 14. Oke, lanjut nih ke penelpon 4. Dia hanya bisa ngomong 1 menit, teman-teman, karena dia tersisanya cuma 1 menit. Jadi dia ngomong 1 menit, bla 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 bla, "Makasih ya," katanya kan. "Oke, selesai," kata si customer service-nya. Nah, di Gancetnya tuh karena masih ada 1 menit, cuma 1 menit saja, jadi proses ketiga ke proses keempat itu hanya ditambah 1, teman-teman. Jadi 14 ditambah 1 sama dengan 15. Oke, lanjut ke si penelpon pertama nih, karena ada kan waktunya 1 menit lagi, yang di sini. Oke, dia ngomong kan bla 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 sampai 1 menit mengasih tahu keluhannya. Oke, cukup jelas, terima kasih, kata si penelpon satu. Akhirnya si customer service-nya bilang, oke selesai ya, gitu kan. Karena waktu dia si penelpon satu itu udah habis, tinggal 1 menit saja tadi. Maka gancarnya itu dari penelpon 4 ke penelpon satu itu cuma satu teman-teman. 15 ditambah satu, 16. Oke, kan si penelpon 2 kan sudah habis kan teman-teman, jadi langsung ke si penelpon 3 yang ada sisa waktunya. Nah, saya rasa itu saja, makasih ya, setelah dia ngomong 2 menit, ya kan. Terus customer service-nya ngomong, "Oke, selesai ya," gitu kan. Nah, maka di penelpon sa ke penel dari penelpon satu ke penelpon 3 itu ditambah 2 teman-teman, karena sisa karena masih ada sisa kan tadi 2, jadi kuantumnya itu ditambah 2 jadi 16. Kuantumnya itu kan 2 jadi tambah 2 maka 16 ditambah 2 sama dengan 18. Oke. Nah, ini nih, tabel berikutnya yaitu waktu tunggu. Kita akan menghitung waktu tunggu dan TAT-nya. Nah, kita bisa lihat ini hasil Gantt yang tadi sudah kita kumpulkan ya, teman-teman, yang dari penelpon satu sampai habis, ya kan. Lalu ini tadi soalnya, nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, gitu kan. Nah, jadi kita akan mengerjakan terlebih dahulu, yaitu waktu tunggunya. Nah, si penelpon pertama, waktu selesainya itu 16, teman-teman. Kenapa 16? Kita lihat di sini, di Gantt ini. P1 yang paling terakhir itu waktu selesainya itu di 16 teman-teman, di sini. Karena setelah itu tidak ada lagi kan, si penelpon pertama. Nah, di sini waktu habisnya, di 16 waktu selesainya. Makanya kita tulis di sini 16. Waktu tibanya itu kita bisa lihat di soal, penelpon pertama waktu tibanya itu 0. Jadi 16 dikurang 0, lalu lama eksekusinya itu 5 teman-teman. Kita bisa lihat di soal tadi, di tabel tadi. Maka 16 dikurang 0 16 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 11. Lalu penelpon 2 juga begitu, penelpon 3 juga begitu, penelpon 4 juga begitu. Sesuai yang rumusnya ini. Lalu kita next ke TAT-nya. Nah, penelpon pertama waktu tunggunya itu kita bisa lihat dari tabel waktu tunggu si penelpon pertama itu 11. Maka kita buat di TAT-nya itu 11. Ditambah lama eksekusinya itu kan 5 kan teman-teman. Maka 11 ditambah 5 sama dengan 16. Begitu juga di penelpon kedua, penelpon ketiga, dan penelpon keempat. Lalu kita akan membuat total di waktu tunggu ini, kita totalkan 11 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 37. Lalu raratanya 37 dibagi 4 karena penelponnya ada 4. Jadi 37 dibagi 4 sama dengan 9,25. Lalu begitu juga di TAT. Totalnya itu dari 16 ditambah 11 ditambah 16 ditambah 12 itu 55 dan raratanya itu 55 dibagi 4 sama dengan 13,75. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Oke,
Next. Nah, ini final table-nya. Nah, ini ya teman-teman, final table-nya. Oke, next. Nah, kesimpulannya, bayangkan ada beberapa pelanggan yang telepon ke customer service-nya dari rumah mereka, ke CS-nya dari rumah mereka untuk mengeluhkan masalah. Tapi karena CS cuma bisa melayani satu penelpon selama 2 menit, 2 menit dulu, sisanya harus sabar menunggu dan giliran berikutnya. 2 menit ini karena kuantumnya saya pilih 2 menit ya teman-teman. Saya pilih dua, jadi 2 menit. Boleh, boleh. Penelponnya itu mau 3 menit, 4 menit itu tergantung kuantum yang kalian pilih. Nah, ini seperti algoritma round robin, teman-teman. Kenapa? Karena semua proses dapat giliran bicara secara adil. Nah, itu konsepnya round robin ya. Dan tidak ada yang didahulukan secara terus-menerus, lalu semua diproses secara bergantian hingga selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Semoga eh, penjelasan saya ini lebih dimengerti oleh teman-teman semuanya dan lebih paham, dan semoga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mengerti, dan sama-sama bisa. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.